Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amana wa ballagha risalata wa nasaha al ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullah jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Burhan yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, tiada pernah bosan, selalu senantiasa kita memuja Allah, dan yang sampai dengan detik ini, saat ini masih berkenan untuk mencurahkan, melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah dengan melanjutkan dengan kajian majelis at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman ya rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah. Sebelumnya saya minta maaf, ternyata kajian minggu kemarin itu terulang. Harusnya saya masuk ke halaman 323 dari buku aslinya ini pada subbab yang bernomor 29. Setelah saya cek kembali tadi sore sebelum saya berangkat, dan memang minggu kemarin mengingatkan saya seperti yang mengulang Ustaz, tapi nggak apa-apa. Minggu lalu kita mengulang tentang ancaman hutang piutang, padahal kita sudah melampaui 2 bab sebelumnya, sehingga malam ini kita akan masuki subbab yang bernomor 29 dengan sub pembahasan tentang bab tahrimit tulmi. Pada subbab yang bernomor 29 yang diangkat oleh penulis Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali adalah Kitabul Al-Madhalimi. Kitabul Madhalimi, pembahasan tentang sikap menganiaya atau kezaliman. Di subtema ini yang bernomor 367 beliau berikan judul Bab Tahrimi Adz-Zulmi, bab tentang pengharaman atau diharamkannya perbuatan kezaliman atau berbuat aniaya. Ayat ataupun hadis dan asar riwayat dari ulama salaf dalam kitab Nadratul Na'im di jilid yang ke-10, ketika berbicara masalah adzulmu, kezaliman, itu ternyata ada 190 ayat di Al-Qur'anul Karim yang berbicara masalah kezaliman. Ada 190 ayat di Al-Qur'anul Karim yang berbicara masalah kezaliman, dan ada 68 hadis
yang berbicara masalah kezaliman. Dan ada 19 asar ataupun riwayat yang dinukil dari ulama salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Jadi ternyata berbicara masalah kezaliman di Al-Qur'anul Karim tidak sedikit ayatnya, mencapai 190 ayat, baik terkait masalah gambaran kezaliman, larangan kezaliman, dan lain-lainnya. Dan hadis yang berbicara masalah kezaliman juga ada 68 hadis. Dan nukilan asar ataupun riwayat dari ulama salaf ada 19 riwayat. Mengawali bab ini, Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan dua ayat yang tertuang di surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Mengawali firman-Nya Allah Rabbil Izzah di petikan awal ayat 42, Allah menegaskan kepada kita, wala tahsabannallaha ghafilan, dan jangan pernah engkau mengira, jangan pernah engkau menyangka bahwasanya Allah lengah dan lalai terhadap apa? Amma ya'maludz zalimun, terhadap apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, menyakiti orang lain baik dengan ucapan, perbuatan maupun tulisan. Jadi Allah sudah menegaskan kepada kita. Terkadang kita mungkin jengkel melihat orang-orang berbuat aniaya semena-mena, kok kayaknya umurnya panjang kan gitu, kok kayaknya lebih sehat, malah yang terdolim sakit-sakitan kan? Ini terkadang bisikan syaitan yang pada akhirnya menyerang kita, yang bisa melemahkan keimanan kita dan lupa kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya Allah menegaskan dengan adanya nunut taukid, ditegaskan dan mengatakan wala tahsabannallah, jangan pernah kau menyangka, mengira, memiliki asumsi, persepsi, prasangka bahwasanya Allah Rabbil Izzah itu lengah, lalai, ghafilan. Kalimat ghafil itu artinya lalai, teledor. Orang dikatakan dia ghafil, maka orang itu teledor, dia lalai, ghaflan. Allah sudah mengingatkan kita, jangan pernah kau menyangka Allah Rabbil Izzah lalai dan lengah. Dari apa? Dari segala perbuatan aniaya, perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh mereka para pelaku kezaliman. Mengapa demikian? Allah mengatakan berikutnya, innama yu'akhiruhum, sejatinya ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan untuk mereka pelaku zalim. Kan kadang kita suka jengkel, sampai kapan ini terus berhenti kezaliman ini? Jangan pernah lupa, Allah tidak akan lupa, tidak akan lengah ataupun lalai. Kalau toh ternyata mereka memang panjang umur, mereka sehat, mereka makin nyaman, bukan berarti mereka nyaman di mata Allah, bukan berarti mereka aman di hadapan Allah fid dunya wal akhirah. Karena Allah menegaskan di kalimat yang berikutnya, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari yang waktu itu mata mereka terbelalak.
Artinya kelak mereka akan menyaksikan peristiwa di luar yang mereka sangka, sehingga Allah katakan terbelalak. Orang ketika kaget dan shock, maka terbelalak matanya, kaget. Jadi kata Allah, kalau Allah menangguhkan mereka bukan karena apa-apa, tapi lihat mereka nantinya akan dikumpulkan pada satu hari, akan mengalami peristiwa yang pandangan mata mereka terbelalak. Bahkan tidak sampai di sini Allah mengisahkan kepada kita, Allah menambahkan muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala ke atas, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Seperti yang pernah ulama katakan kepada kita, ulama sudah mengingatkan kita, innallaha ta'ala yumhil wala yuhmil. Jadi ungkapan ulama yang mereka mengatakan innallaha yumhil wala yuhmil, sesungguhnya Allah terkadang menunda, memberikan tempo, wala yuhmil, tapi yakini, sadari dan imani Allah bukan berarti lalai. Ini ayatnya ada, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah memiliki asumsi, prasangka, persepsi Allah lalai, Allah lengah, Allah abai. Tidak. Allah sengaja menunda itu untuk mereka sampai tiba hari yang mata mereka akan terbelalak. Lihat. Kemudian Syekh menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Safwan bin Muhriz al-Mazini, dari Safwan bin Muhriz al-Mazini qala, dia berkata, bainama ana amshi ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma akhidun bi yadihi id arada rajulun faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa. Kata Safwan bin Muhriz al-Mazini, ketika saya pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar, aku meraih tangannya ketika seseorang melontarkan pertanyaan kepada beliau, kaifa sami'ta, bagaimana kau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang fin najwa, percakapan Allah dengan hambanya secara berbisik-bisik, an-najwa. Faqala, Abdullah bin Umar mengatakan, menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni al-mu'mina, sesungguhnya Allah SWT mendekatkan hambanya yang mukmin, hambanya yang beriman, fayadahu alaihi kanafahu wa yasturuhu, Allah menutupi untuk hambanya ini aib yang dia miliki. Fayaqul, Allah pun berkata kepada hamba ini, ata'rifu damba kada, dosa yang ini engkau masih ingat enggak? Ini gambaran persidangan kelak pada hari kiamat. Tapi Allah memberikan perlakuan yang istimewa kepada seorang hamba yang mukmin. Hamba yang mukmin, Allah melontarkan sebuah pertanyaan, ata'rifu damba kada, dosa yang ini masih engkau ingat enggak? Masihkah kau mengenali perbuatan dosa yang pernah kau lakukan? Ata'rifu damba kada, diulang kedua kalinya. Dosa yang ini engkau masih mengingatnya enggak? Masih mengenalnya? Masih ingat engkau berbuat dosa ini?
Fayaqul, hamba yang mukmin ini menjawab, na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Fayu'ti aw fayu'ta kitab hasanati. Hamba yang mukmin mengakui, iya ya Allah, aku akui dosa itu ku perbuat, dan dia nggak bisa mengelak sama sekali. Sampai setiap kali hamba yang beriman ini mengakui segala dosa yang pernah dia lakukan dan ditanyakan oleh Allah, ketika Allah melihat hamba ini mulai lemas dan merasa dia bakal celaka, ternyata dosa-dosa yang dia lakukan yang barangkali tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada bukti, tapi ada Allah, maka hamba ini ketika di persidangan lemes dia. Iya ya Allah, aku akui yang itu. Iya ya Allah, aku akui yang itu. Allah melihat gelagat hamba ini sudah mulai ketakutan. Yang hambanya ini terlihat sudah mulai merasa bakal celaka, bakal binasa. Karena persidangan di hadapan Zat yang Maha Adil, hakim yang paling adil. Melihat itu Allah berkata kepada hambanya, satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah menutupi aib dan cacat juga perbuatan dosamu ketika engkau masih di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku sudah mengampuninya untukmu. Fayu'ta kitab hasanatihi. Lalu diberikan kepadanya catatan lembar amal kebaikan dia. Ini membuktikan bahwasanya jangan pernah kita merasa aman dari pengawasan Allah dan lembar-lembar catatan amal kita tertulis dengan rapi. Storage yang dimiliki Allah tidak sama dengan storage yang kita miliki. Tidak akan terhapus. Setiap langkah kita, tutur kata kita, perbuatan kita, sikap kita itu semua terdaftar dan terdata dalam filing yang rapi, yang tatkala kelak kita menghadap Allah tidak ada satupun yang akan kita ingkari sama sekali. Gak bisa kita mengelak sama sekali. Dan ketika di sini dikatakan seorang hamba yang mukmin, kita belum pernah tahu akankah kita termasuk dari hamba yang ini, kita belum tahu. Jangan sampai kita ketika mendengar hadis ini terus nyaman. Ketika temannya mengingatkan, mas kan tuh nggak boleh, kan nanti Allah akan mengampuni saya hari kiamat. Oh saya mukmin. Ini kan bukan menyebut masalah Anda. Ada hamba Allah yang beriman. Ini rahasia ilahi. Bukan lantas menjadikan kita berleha-leha, nekat berbuat kesalahan dan dosa, jangan. Makanya sering orang mengatakan, kalau toh Anda saat ini dinilai orang baik, itu karena Allah sayang sama Anda. Allah masih berkenan menutupi aib Anda. Bukan karena Anda itu hebat, tidak. Allah masih berkenan. Makanya di antara doa Nabi yang sering dibaca dalam doa zikir pagi dan sore, ketika beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Di antara permintaan Nabi, Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah aibku dan hal-hal yang gak layak dilihat oleh orang. Permintaan kita kepada Allah itu. Jadi kalau toh orang saat ini menilai Anda baik, masya Allah, soleh, solehah, pinter, superior, Allah masih sayang kepada kita. Dengan cara bagaimana? Ditutupi kelemahan kita. Maka berhati-hatilah. Karena kelak di persidangan semua dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hamba yang mukmin, yang jujur, tidak pernah berbuat manipulasi, spionase, Allah akan perbaiki, Allah akan ampuni dia. Tapi jangan pernah menyangka itu Anda.
Karena berarti ada yang dosa. Berhati-hatilah dengan dosa, dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir wal munafiquna fayaqul ashhad. Adapun orang-orang yang kafir dan orang munafik, maka para saksi akan mengatakan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan kebusukan hatinya, orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafirannya, dan orang-orang kafir, maka para saksi akan mengatakan merekalah yang telah mendustakan Allah. Merekalah para pendusta. Ketahuilah laknat Allah akan diberikan kepada mereka orang-orang yang zalim. Laknat Allah. Arti makna dari al-laknah adalah at-tardu an rahmatillah. Seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang hamba sudah terhalang tidak mendapatkan rahmat Allah, sungguh merugi dia. Kenapa? Karena hal yang paling prinsipil menyebabkan seorang hamba ke surga Allah karena apa? Rahmat Allah. Nabi sudah bilang sama kita, la yudkhilu ahadakum amaluhul jannata wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Bukanlah semata-mata karena amal salah seorang di antara kalian yang menjadi sebab dia masuk ke surga Allah. Tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku. Kecuali kalau Allah berkenan menaungiku dengan rahmatnya. Nah, kalau sudah terancam setiap orang di antara kita terjauhkan dari rahmat Allah, mau kemana kita? Nabi pun sering mengulang-ulang doa zikir pagi sore dengan mengatakan ya hayyu ya qayyum rahmataka arju. Ya hayyu ya qayyum rahmataka arju. Wahai Zat yang maha hidup, yang mampu mengurus diri sendiri, rahmataka arju. Rahmatmu, cintamu, kasih sayangmu yang kuharapkan ya Allah. Lihat itu. Yang berikutnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadis yang masyhur, hadis qudsi riwayat Muslim dari Abi Dzar yang semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW yang beliau meriwayatkan dari Allah. Hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim, menganiaya atas diriku sendiri. Allah yang menegaskan kepada hamba-hambanya, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku mengharamkan perbuatan aniaya, perbuatan zalim di antara kalian itu haram, tidak boleh. Tapi Allah mengawal dengan penegasan dari Allah Rabbul Izzah dan hadis qudsi ini dengan mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku, kata Allah, mengharamkan, melarang, diharamkan, aku mengharamkan tindakan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku jadikan tindakan kezaliman, kelaliman itu haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah di antara kalian saling menzalimi, saling menganiaya, saling menyakiti. Tidak boleh. Kadang kita berkata, kok justru tindakan saling mendolimi sering dilakukan oleh orang-orang Islam, Ustaz? Ya jangan heran, karena yang diserang oleh syaitan dan iblis ya orang muslim. Supaya orang Islam ini tidak semuanya ke surga Allah. Nabi Adam oleh iblis digoda sehingga melanggar perintah Allah, apalagi kita. Jadi jangan kaget, kok justru banyak orang Islam, Ustaz?
Yang berbuat begini malah nekat, sudah belajar, sudah pernah ngaji, nggak usah kaget. Karena yang namanya syaitan itu nggak punya satu langkah, tapi sekian puluh langkah, khutuwat, sekian langkah, sekian tahapan yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka berhati-hatilah. Karena Allah tahu setiap orang di antara kita itu berpotensi berbuat aniaya, berpotensi berbuat zalim kepada diri sendiri, kepada saudaranya, kepada keluarganya dan orang-orang sekitar dia. Jelas gitu. Makanya kita jangan pernah lupa doa Nabi ketika mau keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ditambahkan dengan doa yang berikutnya apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kata Nabi, dia mengajari kita kalau keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ditambahkan yang ketiga, Allahumma ya Allah ya Rabbku, inni sungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu an adilla au udalla, jangan sampai saya sesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, saya tergelincir atau digelincirkan, dijebak. Au adlima au udlama, ini jangan sampai aku ya Allah berbuat kezaliman atau dizalimi oleh orang lain. Yang keempat kata Nabi mengatakan au ajhala au yajhala alayya, aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan jangan sampai saya berbuat kebodohan atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Yang berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah yang semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Hadis riwayat Muslim. Kata beliau, takutlah kalian akan perbuatan zalim, aniaya. Fa inna dzulma, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat bagi pelakunya. Hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar yang semoga Allah meridai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda beliau, "Ad-dzulmu," tindakan kezaliman, tindakan aniaya itu akan menjadi kegelapan yang nyata kelak bagi pelakunya di hari kiamat. Riwayat yang terakhir dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Qala thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yumli, akan menunda, memberikan tempo, lidzalim, bagi pelaku kezaliman. Jadi jangan kaget. Allah Maha Kuasa untuk menunda, tidak memberikan azab dan siksa atau balasan di dunia kepada pelaku kezaliman. Sampai kapan? Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai ketika Allah sudah berkehendak untuk menyiksa pelaku zalim ini, maka si pelaku tidak pernah bisa lari dari siksaan Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Gak usah kemerungsung, ya, gede umum bingung ini orang kapan matinya, ini orang kapan diadabnya. Gak perlu. Gak perlu. Karena baginda Rasulullah SAW sudah menegaskan, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah Maha berkehendak, mampu untuk menunda, memberikan tempo, tidak membinasakan pelaku zalim.
Kadang-kadang kita sering gumun, sering heran, kok malah awet ya, nggak mati-mati, tambah tua, tambah zalim misalnya. Ki mati ini kapan? Bukan di tangan kita masalah kematian manusia, di tangan Allah Rabbil Izzah. Nabi kembali menekankan, nanti ketika sudah tiba saatnya Allah binasakan dia, Allah hancurkan dia, Allah adab dia, lam yuflid, tidak pernah meleset, gak akan selamat dia, gak akan selamat. Kemudian Nabi tegaskan sabdanya dan menyebutkan firman Allah di Al-Quranul Karim surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah adab Allah, siksa Allah, kebinasaan yang Allah timpakan ketika membinasakan sebuah negeri. Wa hiya zalimah, ketika penduduk negeri itu berbuat zalim. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sering menyaksikan peristiwa sebuah kampung, sebuah pulau, sebuah negeri tahu-tahu hancur, tahu-tahu banjir, tahu-tahu gempa, tahu-tahu kebakaran. Siapa yang kuasa mengatur itu? Allah Rabbil Izzah. Ayat ini menegaskan kepada kita ketika Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Rabbmu, azab Allah ketika mengadab, membinasakan sebuah negeri yang penduduknya sudah melampaui batas, sudah berbuat zalim dan aniaya. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan amat sangat menyakitkan. Adzan dulu ya, silakan diadzani dulu.